Oke, selamat siang Mbak Dinda ya. Oke, Ya, selamat siang Ibu. oke. Apa kabarnya Mbak Dinda untuk hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Alhamdulillah ya baik gitu. Oke, ini Mbak Dinda sekarang posisinya lagi di dalam rumah atau di luar rumah Mbak Dinda? Saya lagi di luar Ibu, lagi di tempat kopi. Oke, lagi di luar rumah ya. Semoga bisa kondusif nih Mbak Dinda untuk di sesi kali ini. Nah, Insya Allah. iya. Perkenalkan ya Mbak Dinda, saya Nur Alimah dari staf HRD-nya perusahaan PT Tabika Bank Mandiri Persero Tbk. Nah, di sini juga kami memberikan informasi dulu nih Mbak Dinda untuk sebesar-besarnya memohon maaf gitu, proses interviewnya dilakukan secara daring dikarenakan sekarang wilayah Bandung lagi siaga 1 gitu. Jadi kita berusaha untuk meminimalisir terjadi ketidakmungkinan itu, maka kita alihkan secara daring. Nah, untuk di sesi pertama ini Mbak Dinda, saya ingin tahu nih Mbak Dinda latar belakangnya seperti apa nih. Nah, boleh nih Mbak Dinda untuk ceritakan terlebih dahulu tentang Mbak Dinda ke saya dulu. Baik Ibu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya Ibu. Saya Dinda Laila Mesyara dari lulusan D3 Manajemen Pemasaran Universitas Telkom. Asal saya sendiri dari Padang dan domisilinya saat ini ada di Bandung. Nah, saat ini saya berumur 22 tahun ini. Kegiatan sehari-hari saya menjalankan bisnis yang dari 2 tahun lalu sudah saya rintis. Saat ini kegiatannya berbisnis ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, bisnisnya apa ya? Bisnis saya itu bisnis makanan yang fokusnya lebih ke dessert dan pastry sama makanan dan cemilan ringan gitu aja sih. Oke, pastry, wah enak banget tuh kayaknya ya berbisnis makanan. Nah, ini kan Mbak Dina punya bisnis juga dan Mbak Dina juga reputasi ya, apa ngikutin reputasi di perusahaan kita. Nah, kalau boleh tahu nih, apa nih motivasi Mbak Dinda untuk ngikutin reputasi ini dan memilih untuk masuk kerja di sini gitu? Iya, kebetulan lapangan pekerjaan yang sedang dibuka, lowongan kerja, sama dengan jurusan yang saya ambil di perkuliahannya itu marketing. Nah, karena saya melihat adanya peluang ini, saya merasa saya mempunyai suatu kelebihan di bidangnya yang sudah saya pelajari selama 3 tahun ini. Jadi saya rasa saya cukup mumpuni untuk bekerja di bidang ini. Oke, jurusannya marketing ya Mbak ya. Oke. Nah, dulu nih Mbak Dinda ceritanya kenapa nih bisa memilih marketing nih untuk jenjang pendidikan Mbak Dinda nih? Ya, jadi saya memilih marketing ini di jurusan kuliah saya karena sebelum saya memulai perkuliahan, saya sudah memulai mencoba bisnis kecil-kecilan sewaktu masa sekolah. Jadi saya rasa bisnis ini merupakan passion yang udah ada dari dulu di dalam diri saya. Kebetulan saya waktu mengambil jurusannya waktu itu pemilihannya ada 2 Ibu, manajemen pemasaran dan manajemen bisnis. Namun karena manajemen pemasaran saya rasa saya bisa lebih mengejar waktu dan ketinggalan dari teman-teman saya karena saya pernah gap year selama 1 tahun. Jadi saya rasa saya mau cepat menyusul ketertinggalan dari teman-teman saya. Gitu. Melangkah lebih maju ya Mbak ya, melangkah percepatan gitu. Oke, di sini Mbak Dinda melamar posisi sebagai marketing nih. Nah, kira-kira apa nih gambaran Mbak Dinda nih ketika gambaran Mbak Dinda deh ini terkait divisi yang Mbak Dinda pilih sebagai marketing ini. Kedepannya di perusahaannya seperti apa? Baik Ibu. Jadi saya memiliki beberapa pengetahuan, sedikit pengetahuan tentang marketing di perusahaan bank. Jadi marketing di perusahaan bank sendiri mengerjakan ada 2 macam marketing, yaitu marketing funding dan marketing lending. Nah, marketing funding sendiri kita tuh lebih banyak bekerja di lapangan, mencari orang-orang yang berpotensi untuk menjadi nasabah dan menabung di bank kita. Nah, buat menghimpun dana untuk masuk ke bank kita. Nah, marketing lending sendiri yaitu kita mencari nasabah atau lembaga lain yang butuh dana dalam bentuk pinjaman bank. Jadi kita mencari nasabah itu menyusun strategi gimana sih nasabah bisa menabung dan meminjam dana dari bank kita.
Iya, betul. Itu spesifik sekali ya gambaran yang tergambar di Mbak Dinda ya terkait divisi marketing nantinya di Bank Mandiri ini. Nah, kalau tadi udah bicara tentang job desk-nya, nah kira-kira nih Mbak Dinda untuk menjalankan job desk ini, saya boleh tahu nggak sih lebih detailnya bagaimana sih Mbak Dinda menjalankan job desk ini melalui apa sih kekurangan Mbak Dinda nih di dalam diri Mbak Dinda gitu. Baik, Ibu. Saya rasa setiap manusia tentu memiliki kekurangannya, Ibu, dan saya juga tidak luput dari kekurangan tersebut. Nah, kekurangan yang saya miliki adalah saya cenderung bertindak ceroboh dan kurang teliti dalam melakukan pekerjaan atau sesuatu. Tapi untuk mengatasi hal tersebut, biasanya saya meminta bantuan dari orang-orang sekeliling saya untuk mengingatkan atau memberitahu saya jika ada saya membuat kesalahan atau kecerobohan, sehingga saya bisa meminimalisir kekurang telitian dan kecerobohan saya tersebut. Tapi jika tidak ada orang yang mengingatkan saya, biasanya saya menulis sebuah catatan kecil atau membuat alarm untuk menjadi pengingat agar saya tidak ceroboh dan mengurangi kekurang telitian saya tersebut. Betul. Ya. Nah, kekurangannya tadi ini apakah membuat Mbak Dinda terhambat nih untuk beberapa pekerjaan yang lumayan padat gitu, maksudnya pekerjaan yang unconditional gitu kan, karena kan marketing kan kita bakalan bekerja tim, dan apakah ada ketergantungan gitu terhadap solusinya Mbak Dinda tadi? Ya. Alhamdulillah sejauh yang saya hadapi sekarang ketika saya punya suatu kegiatan atau pekerjaan, alhamdulillah dengan solusi-solusi yang saya dapatkan selama ini, saya dapat meminimalisir kecerobohan dan kekurangan telitian tersebut sehingga sangat-sangat sedikit sekali kesalahan yang sudah saya buat. Begitu, Ibu. Menarik sekali ya solusinya. Oke, nah kalau tadi kita udah bicara kekurangan kan, sekarang kita beralih nih kepada plusnya. Nah, kira-kira di Mbak Dinda, di sini kan banyak ya pesaing Mbak Dinda nih untuk masuk di Bank Mandiri ini. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi unique value Mbak Dinda nih yang bisa memutuskan saya nih untuk klik dan memutuskan Mbak Dinda untuk masuk di perusahaan ini? Kira-kira kelebihannya apa ya Mbak Dinda? Yang pertama tentu saja adalah latar belakang pendidikan saya, yaitu marketing yang sangat-sangat sinkron sekali dengan pekerjaan yang akan saya lamar ini. Yang kedua adalah menurut saya pengalaman saya dan sikap saya yang mudah berbaur dengan lingkungan memudahkan saya dalam bekerja sama sebagai tim maupun individu. Menurut saya itu akan memudahkan dan menjadi kelebihan saya saat saya nanti bekerja. Oke. Latar belakang dan juga beberapa cepat berbaur ya Mbak Dina ya. Nah, karena nantinya kita bakalan bekerja secara tim juga di marketing, dan marketing itu tidak bisa berdiri sendiri, butuh kolaborasi banyak hal. Nah, kira-kira nanti ketika Mbak Dinda nih seumpamanya diterima di perusahaan ini, nah hal pertama apa nih yang bakalan Mbak Dinda lakukan untuk pertama kalinya menjalankan pekerjaannya? Baik, Ibu. Untuk pertama, saya akan membentuk kerjasama tim saya dulu, memperkuat tim saya, dan membentuk dan membuat strategi untuk menjalankan job desk yang telah kami terima. Jadi menurut saya pembentukan penguatan tim dari internal itu sangat penting untuk membangun suatu awal karir saya begitu. Teamwork ya kunci ya saat ini. Oke. Nah, kalau tadi saya dengar ya terkait latar belakang pendidikan Mbak Dinda pernah gap year setahun ya, kalau salah, tahun ya, dengan ingin mengejar ketertinggalan, makanya Mbak Dinda memutuskan untuk masuk diploma dengan jurusan manajemen pemasaran. Nah, kira-kira nih Mbak Dinda, setelah Mbak Dinda memiliki latar belakang dan memiliki title diploma ini, apakah Mbak Dinda ada rencana gitu untuk melanjutkan jenjang karir atau pendidikan Mbak Dinda nih yang lebih lagi gitu? Iya, saya memang memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang lebih tinggi, namun itu untuk dalam jangka waktu yang panjang. Nah, karena menurut saya menimba ilmu itu dibutuhkan setiap saat ya Ibu, apalagi untuk menunjang keberhasilan saya di karir saya.
Uh, tapi saat ini saya ingin lebih fokus dulu membentuk karir saya di awal umur saya ini, dan saya ingin membangun finansial saya lebih kuat agar nanti saya dapat melanjutkan pendidikan saya dengan mandiri tanpa bantuan orang lain. Menarik banget ya ininya. Oke, Mbak, so far sejauh ini udah clear dan informasinya sudah yang saya dapatkan juga cukup lumayan lengkap. Dokumennya juga udah lengkap ya, tadi udah saya cek juga. Nah, mungkin sampai di sini saja Mbak untuk interview kita kali ini. Dari Mbak Dinda sendiri, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak ya terkait perusahaan atau pertanyaan apapun gitu tentang perusahaan kita? Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, jika ada pengumuman lebih lanjut tentang penerimaan dan hal lainnya, saya dapat mengetahuinya melalui apa dan kapan ya Ibu? Oke, untuk pengumumannya melalui apanya, nanti kita akan hubungi secara personal juga, akan dihubungi sama talent manajemen kita, lalu juga bakalan diinformasikan melalui email. Nah, untuk waktunya, kita akan untuk waktunya kita masih dalam proses rekrutasi ya. Nanti informasinya juga untuk waktunya kurang lebih kurang lebih 1 bulan dari proses interview ini, gitu. Begitu, ditunggu aja ya Mbak ya. Kabar baiknya seperti apa. Semoga Mbak Dina bisa diterima nih di perusahaan kita dan menjadi keluarga besar dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Nah, ada lagi Mbak Dina yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup informasinya Ibu, terima kasih. Oke, udah cukup ya. Saya juga ucapkan terima kasih banyak nih Mbak Dina udah meluangkan waktunya gitu. Oke, kalau nggak ada apa-apa lagi, kita sudahi ya interview ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Saya Alimah, di sini saya izin untuk leave dulu ya dari Zoom-nya. Terima kasih.